filmnya bagus sih. Maksudnya tadinya juga memang nonton tidak membawa ekspektasi yang besar karena biarlah film ini berkembang secara sendiri, secara alami gitu tanpa ada intervensi dari Batman sebelumnya. Karena kan untuk kita tahu Batman udah termasuk paling sering ya dibuat sama DC gitu. Jadi saya berusaha meninggalkan Nolan Batman, terus kemudian juga Zack Snyder Batman. Jadi biarlah ini, dan ternyata di luar dugaan semua berjalan secara alamiah dan film ini bagus. Karena saya juga sebagai fans DC juga, saya juga baca semua komik sih. Cuman Batman termasuk salah satu karakter yang banyak banget saya jadikan semacam tolak ukur ya untuk saya nulis komik juga. Tapi kalau boleh membandingkan antara Christian Bale dengan Ben Affleck dan sekarang yang baru Robert Pattinson itu sendiri. Oke, kalau untuk sisi aktor yang memerankan Bruce Wayne-nya itu Robert Pattinson saya lihat dia sangat-sangat all out ya. Dia berusaha mengikuti panduan dari Matt Reeves. Karena saya tahu Matt Reeves bilang dia sempat mendapatkan beberapa inspirasi dari komik. Kalau kita ngomongin soal superhero komik, beda ya, superhero dari video game ataupun yang memang baru muncul superhero tanpa ada embel-embel komik atau video game, otomatis Batman ini pasti akan kiblatnya ke komiknya, dan ada beberapa elemen-elemennya tuh di film ini sempat keluar dan itu benar-benar bagus. Dan Robert Pattinson sendiri saya bilang berhasil. Dia berhasil menunjukkan kualitas dia sebagai seorang aktor yang boleh dibilang bunglon. Jadi dikasih peran apa saja, dia bisa pasti membawakannya gitu. Jadi antagonis, protagonis, yang nyebelin, dan sekarang jadi superhero gitu kan. Even though superhero ini pun masih manusia gitu. Nah itulah bedanya Batman sama Superman ataupun yang lain-lainnya. Pasti Batman ini tuh sisi humanisnya tuh kuat. Sebagai manusia biasa yang mengalami satu tekanan secara mental, kemudian juga masa lalu yang pengalaman masa lalu yang begitu ya menyakitkan, dapat banget di Robert Pattinson. Pesannya apa sih kalau tadi didapat dari Mas Marcel sendiri dari film The Batman? Batman ini tadinya kalau kita lihat sedikit teaser dan trailer kan, memang dari dulu kita tahu Batman itu penuh dengan dendam. Dan ini benar kan, salah satu quote-nya dia adalah dia vengeance, ya kan? Itu quote yang tidak diucapkan di Ben Affleck Batman sama Christian Bale Batman. Tapi di film ini menuju akhirnya jadinya dia merubah pandangan yang tadinya vengeance menjadi sesuatu yang lebih humanis. Iya, lebih berinspirasi gitu. Kesini nonton sendiri mas? Ya? Sendiri nonton? Oh, sama teman-teman lah. Sama temen. Kalau boleh tahu siapa mas sekarang? Lagi dekat sama siapa gitu? Lagi dekat sama siapa? Enggak lah. Nggak ada. Mas, tapi kalau boleh tahu update sekarang lagi sibuk apa sih? Baru lihat dari Instagramnya soal komik masih fokus di Iya, masih komik karena menjelang nanti kan ada Toy Fair nih. Kalau mau datang nanti kita wawancara di sana juga ayo aja. Karena kita seperti biasa buka booth ini Saka Production kan selalu membuat ya, dan absen akhirnya 2021 tahun lalu benar-benar nggak ada event. Akhirnya tahun ini kembali lagi nanti tanggal 5 sama 6. Tapi rencananya sih kemungkinan tanggal 6 di hari Minggu saya akan datang. Kalau dulu kan kita hangout whole day ya. Tapi kan karena ini lagi pandemi kayaknya nggak berani untuk stay there gitu. Jadi saya rencana sih di hari Minggu. Cuman nanti tunggu update terbaru dari Skylar Comics Instagram aja ya, sosmednya. Tapi jaga kebugaran badan tetap ya mas ya? Iya. Kan? Kemarin ini sebenarnya lagi pumping lagi karena kemarin kan saya sempat positif dan itu benar-benar membuat saya lelah secara mental dan fisik ya. Jadi makanya ini sekarang lagi berusaha untuk mengembalikan, baru semingguan 9 harian lah. Cuman sekarang udah mulai rasa kembali lagi 90% sih. Oke. Mas, kalau betul positif kemarin gejalanya apa dan berapa hari mas? Apanya? Positif kemarin berapa lama dan gejalanya? 10 hari akhirnya. Waduh.
Alhamdulillah, puji Tuhan deh. Terus habis itu saya juga sekarang lagi mau ada kerjaan kan, ada web series baru. Akhirnya itu sempat kegeser lagi gitu. Karena nungguin saya, begitu saya sudah siap syuting, pemain yang lainnya kena juga positif. Akhirnya sempat vakum, akhirnya schedule-nya pada berantakan. Terus akhirnya ya sekarang baru mau masuk lagi sih. Tapi kalau boleh tahu, biar sharing kemarin gejalanya dirasain apa aja sih Mas? Masuk Iya, saya akhirnya berindikasi, ngarepnya sih nggak ada indikasi ya. Saya demam ya, terus kemudian juga hari kelima hilang penciuman. Justru malah lagi ngarep, 7 hari aja deh, 7 hari aja. Hari kelima kok makanan gak ada rasa sekarang. Aduh, berarti agak panjang nih, nggak nyampe 7 hari berarti. Kerasa semua sih, cuman saya berusaha untuk nggak ngelawan tapi ngikutin aja sih. Dan juga sempat olahraga di sela-sela, tapi habis itu stop lagi, istirahat deh. Karena saya pikir olahraga perlu untuk supaya paru-paru kita tetap kelatih, karena sesak nafas yang gara-gara virus ini kan bikin kita tuh bernafas susah ya. Jadi agak nggak maksimal gitu, jadi kayak orang asma gitu jadinya. Kayak saya mau coba paksa untuk olahraga kecil-kecilan di dalam kamar isolasi. Anak-anak aman? Anak-anak saya akhirnya memutuskan untuk mereka stay di kampung halaman. Karena kemarin masih liburan kan, Desember, Natal, Tahun Baru, mereka di sana. Pas ke Jakarta, saya tadinya mau balik sama-sama mereka. Ternyata orang rumah pada positif. Cuma saya harus balik karena kerjaan. Ya, itu yang kerjaan kemarin akhirnya ketunda. Jadi saya datang ke Jakarta, kena juga. Kampung halaman di mana Mas? Manado. Di Manado. Berarti sampai sekarang anak-anak masih di sana semua? Anak-anak masih di sana, karena kan sekolah juga masih PJJ ya. Mas, waktu positif kemarin berarti tempatnya sendirian dong di Jakarta. Itu yang merhatiin siapa yang ngirimin asupan makanan? Aduh, segala macam? untung ada kakak saya. Oh, kakak. Terus pas saya positif, dia kan tadinya positif duluan. Terus saya masih negatif, terus tiba-tiba begitu saya positif, dia sembuh. Terus akhirnya Ganti dia ya? bilang, ayo kamu kesini aja. Terus saya di dalam kamar terus, dia yang siapin makanan, ini itu semuanya ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah Udah. negatif semuanya. Udah. Boleh sedikit dong, kalau boleh, hampir 5 tahun, 7 tahun sendiri gitu. Capek nggak sih dengan kata-kata pengen pasangannya mana gitu, Mas? Nggak capek sih, saya cuma sekarang lebih kepada fokus ke anak-anak, kerja, dan juga pengen memperluas persahabatan aja. Ya kan, mungkin kan dulu kan saya berusaha untuk tetap ya fokus dengan pasangan, tapi akhirnya kan ya gitulah. Jadi akhirnya sekarang ya udahlah, berteman dengan siapa aja. Kalau seandainya nanti ada jodoh ya saya serahkan ke Tuhan. Tapi saya nggak mau ngotot kayak dulu. Sempat dijodoh-jodohin nggak sih sama teman-teman sendiri? Apa? Dijodoh-jodohin sama teman-teman Jodoh-jodohin. Kayaknya teman-teman semua mau jodohin, tapi mereka tahu kelihatannya saya bukan tipe yang mencari. Karena saya mendingan stay di rumah sama anak-anak, ngurusin mereka. Ini kayak mereka sekarang ada di Manado, saya nih kayak feel empty aja gitu kan. Aduh, biasanya ribet gitu pagi-pagi, ada yang diurusin, terus siapin sarapan, siapin sikat gigi apa segala macam. Sekarang bangun sendiri, akhirnya video call, oh ya lagi sekolah mereka, ntar dulu deh. Ya kayak gitu-gitu sih. Tapi harapannya di tahun awal 2022, adakah tahun ini membuka kemungkinan bahwa kalau ada yang jodoh, oke siap maju gitu, kayak gimana Mas? Nggak tahu juga, terserah deh.